Pernahkah kamu merasa ditolak oleh semua orang? Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mendengar. Seolah-olah dunia ini benar-benar menutup pintunya untukmu. Tapi ingatlah, saat dunia menolakmu, ada langit yang selalu mendengarkan. Inilah kisah tentang seorang pemuda yang menemukan cahaya justru di tengah kegelapan hidupnya. Ardi menatap kosong ke arah kertas lamaran yang sudah ia ketik berkali-kali. Kertas itu sudah penuh dengan coretan revisi, tapi belum sekalipun menghasilkan jawaban yang ia harapkan. Ia sudah mengirimkan lebih dari 20 lamaran kerja, tapi tak satu pun balasan datang. Teleponnya sunyi, emailnya kosong, seolah dunia benar-benar menutup pintu untuknya. Hari-harinya semakin berat. Setiap pagi, ia berangkat membawa map berisi lamaran. Mencoba peruntungan di perusahaan yang berbeda. Tapi hasilnya sama. Ditolak dengan halus, atau bahkan tidak dilirik sama sekali. Kata-kata sopan seperti, "Kami akan mempertimbangkan lamaran Anda," justru terdengar seperti penghiburan kosong. Sore itu ia pulang dengan langkah gontai. Jalanan ramai oleh orang-orang yang tertawa bersama teman atau sibuk dengan pekerjaannya. Sementara dirinya berjalan sendirian, menunduk dengan hati yang berat. Ia merasa terasing di tengah keramaian. Malam hari, kamar kosnya terasa semakin sempit. Ia menatap langit-langit yang diam membisu, mencoba mencari jawaban. Mengapa semua pintu tertutup bagiku? Apa salahku hingga dunia seolah menolak kehadiranku? Batinnya bergemuruh. Di layar ponselnya, tak ada notifikasi pesan. Grup teman lama yang dulu ramai kini tak lagi menyinggung namanya. Bahkan, beberapa orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Ardi merasa bukan hanya pekerjaan yang menolaknya, tapi juga lingkungannya. Rasa minder dan putus asa mulai tumbuh. Ia merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, bahkan tidak cukup berharga untuk diperhatikan. Malam itu ia duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala, dan menarik napas panjang. Dunia terasa membisu. Tidak ada suara penghiburan, tidak ada tangan yang merangkul. Yang tersisa hanya kesepian yang menusuk dan hati yang semakin rapuh. Namun di tengah kebisuan itu, ada sesuatu yang belum ia sadari, bahwa keheningan dunia seringkali justru menjadi jalan agar manusia kembali mendengar suara dari langit. Hari-hari terus berjalan, dan penolakan demi penolakan menjadi teman akrab Ardi. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata formal dari perusahaan, melainkan bisikan halus dari orang-orang terdekat. Suatu malam, ibunya menelpon. Dengan suara lembut namun sahat kegelisahan, beliau berkata, "Nak, ibu bukannya tidak percaya padamu. Tapi, sampai kapan kamu akan begini? Hidup ini butuh biaya. Ibu khawatir melihatmu." Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia tahu ibunya tidak bermaksud menyalahkan, tapi baginya kalimat itu seperti cambuk yang menambah luka di dalam dada. Setiap kali bertemu kerabat, pertanyaan yang sama selalu muncul. "Kerja di mana sekarang, Di? Sudah dapat?" Ardi hanya tersenyum kaku, mencoba menutupi kegagalannya dengan jawaban singkat. Dalam hatinya, ia merasa semakin kecil, seolah-olah dirinya adalah beban. Kesepian mulai menjadi bayangan setia. Malam-malam di kamar kos terasa panjang. Ia membuka ponsel, berharap ada kabar dari teman. Namun layar tetap sunyi. Grup pertemanan yang dulu penuh tawa kini seakan melupakannya. Tak ada lagi ajakan bertemu. Tak ada lagi cerita dibagikan. Semuanya hening. Yang paling berat adalah luka yang tak terlihat. Perasaan ditolak, diabaikan, dan dianggap tak berarti. Dari luar, Ardi masih bisa tersenyum. Tapi di dalam, hatinya hancur perlahan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri.
Apakah aku memang tidak layak? Apakah aku memang tidak pantas berada di dunia ini? Namun di sela rasa sakit itu, samar-samar ia teringat pesan ibunya saat ia kecil dulu. Kalau kamu merasa tidak ada yang mendengarkanmu, nak, bicaralah kepada Allah. Langit selalu mendengarkan. Kalimat itu muncul begitu saja, seperti bisikan dari masa lalu. Ardi terdiam, menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya. Ada sesuatu yang bergerak di hatinya, meski ia belum benar-benar mengerti. Malam itu hujan turun deras. Rintik-rintik air menabrak genting kamar kos Ardi, menciptakan suara berulang yang menenangkan sekaligus menambah rasa sepi. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, sementara pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia merasa benar-benar lelah. Dunia menolaknya, orang-orang menjauhinya, bahkan dirinya sendiri tak lagi percaya bahwa ia sanggup bangkit. Dalam keputusasaan itu, samar-samar ia teringat kata-kata ibunya dulu. Kalau kamu merasa tak ada yang mendengarkanmu, nak, bicaralah kepada Allah. Langit selalu mendengarkan. Ardi menghela napas panjang. Sudah lama ia tidak benar-benar berbicara kepada Allah. Doa-doanya selama ini hanya sekedar formalitas, tanpa hati yang hadir. Tapi malam itu, di tengah hujan dan kesunyian, ia mencoba. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Ya Allah, aku lelah. Aku merasa sendirian. Aku ditolak oleh semua orang. Tapi aku tahu Engkau selalu ada. Dengarkanlah aku, ya Allah." Tangisnya pecah. Ia tidak lagi peduli pada gengsi, tidak lagi memikirkan kata-kata yang indah. Ia hanya mencurahkan isi hatinya dengan jujur apa adanya. Setiap kalimat terasa seperti beban yang perlahan terangkat dari dadanya. Entah bagaimana, setelah doa itu, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena ia merasa ada yang mendengar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur dengan tenang tanpa dihantui rasa takut akan penolakan. Di luar, hujan masih turun deras, namun di dalam hatinya ada percikan kecil cahaya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi malam itu, ia menemukan kembali suara yang sempat terlupa. Suara doa, suara pengharapan, suara yang selalu didengar langit. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai tipis kamar kos Ardi. Ia terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada kabar baik yang datang. Tidak ada pesan baru di ponselnya. Tetapi hatinya terasa lebih tenang. Malam sebelumnya, ia seperti menemukan jalan pulang yang sudah lama hilang. Hari itu, ia bertekad untuk memulai sesuatu yang sederhana. Sholat tepat waktu. Meski masih canggung, ia melakukannya dengan hati yang lebih hadir. Setiap kali ia sujud, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku serahkan semua kepadamu. Aku hanya ingin Engkau mendengarku." Beberapa hari kemudian, Ardi mulai membiasakan diri membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat setiap malam. Awalnya sulit, pikirannya sering teralihkan. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasakan ketenangan. Ayat-ayat itu seperti menuntun hatinya yang rapuh, mengisi ruang kosong yang selama ini hanya terisi oleh rasa kecewa. Penolakan demi penolakan masih datang. Ia tetap menerima jawaban tidak dari beberapa perusahaan. Tapi anehnya, kali ini hatinya tidak lagi runtuh. Ia tidak lagi menangis karena ditolak. Justru, ia mulai melihat penolakan itu sebagai bagian dari rencana Allah. Setiap kali merasa gelisah, ia memilih berbicara kepada Allah. Kadang ia menangis, kadang ia hanya diam dalam doa. Namun, selalu ada ketenangan setelahnya. Seolah-olah langit benar-benar mendengarkan setiap kalimat, setiap air mata, setiap helaan nafasnya. Malam-malamnya tak lagi kosong,
Ia tidak lagi memandang langit-langit kamar dengan rasa putus asa, melainkan dengan doa yang sederhana namun tulus. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, bimbing aku di jalan-Mu. Cahaya itu belum sepenuhnya terang, tapi perlahan menerangi langkahnya. Ardi sadar, ia tidak lagi benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang selalu membersamainya. Kekuatan yang turun dari langit. Beberapa minggu setelah ia membiasakan diri dekat dengan Allah, kehidupan Ardi perlahan menunjukkan arah baru. Suatu pagi, ponselnya yang biasanya sepi, tiba-tiba berdering. Nama seorang teman lama, Raka, muncul di layar. Dengan ragu, ia menjawab, "Di, kamu lagi cari kerja kan? Aku dengar ada lowongan di tempatku. Cobaan daftar, aku bisa bantu rekomendasikan," kata Raka dengan suara ramah. Ardi terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Setelah sekian lama, akhirnya ada kabar yang memberi harapan. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali. Malam itu, sebelum tidur, ia sujud lama sekali, berdoa penuh haru. Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar doaku. Keesokan harinya, ia datang ke kantor tempat Raka bekerja. Meski gugup, ia melangkah dengan tenang. Wawancara berlangsung sederhana. Kali ini, ia tidak mencoba berpura-pura sempurna. Ia jujur apa adanya, tentang pengalamannya, tentang kegagalannya, dan tentang tekadnya untuk terus belajar. Beberapa hari kemudian, email masuk. Tangannya bergetar ketika membukanya. Tulisan sederhana itu membuat matanya berkaca-kaca. "Selamat, Anda diterima." Ardi menutup layar ponselnya, lalu menatap langit. Senyum dan air mata bercampur. Setelah begitu banyak penolakan, akhirnya ada satu pintu yang terbuka. Bukan karena kehebatannya, ia yakin, melainkan karena doa-doa yang ia panjatkan selama ini. Hari pertama bekerja, Ardi berjalan menuju kantor dengan langkah ringan. Jalanan yang dulu terasa berat, kini tampak berbeda. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, setiap langkahnya adalah bukti bahwa langit benar-benar mendengar. Dan di dalam hati kecilnya, ia berjanji, tidak akan melupakan siapa yang menolongnya saat dunia menolak. Hari-hari baru Ardi di kantor berjalan penuh syukur. Setiap kali ia duduk di meja kerjanya, hatinya selalu mengingat masa lalu. Malam-malam penuh tangis, hari-hari ditolak, dan rasa sepi yang hampir membuatnya putus asa. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sudah ia lewati. Namun, alih-alih melupakan, Ardi memilih menyimpannya sebagai pelajaran. Ia sadar, tanpa penolakan itu, mungkin ia tak akan pernah belajar untuk kembali kepada Allah. Tanpa kesepian itu, mungkin ia tak akan pernah menemukan keheningan doa yang menenangkan. Suatu sore, ia duduk di taman setelah pulang kerja. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. Angin berhembus lembut, seakan membisikkan sesuatu. Ia tersenyum tipis dan berbisik dalam hati. "Dulu aku pikir aku sendirian. Aku kira dunia sudah menolak aku. Tapi ternyata Engkau ya Allah selalu mendengarkan." Setiap kali ia bertemu orang yang tampak patah semangat, Ardi selalu ingin berbagi kisahnya. Ia berkata dengan lembut, "Jangan menyerah hanya karena manusia menolakmu. Dunia bisa menutup pintu, tapi langit tidak pernah menutup telinganya." Kini, Ardi tidak lagi mengejar pengakuan manusia. Ia bekerja dengan tulus, menolong sebisanya, dan menjaga hubungannya dengan Allah. Ia tahu, rizki sejati bukan sekedar gaji bulanan, tapi ketenangan hati yang Allah berikan. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali bersujud. Air matanya jatuh, tapi kali ini penuh rasa syukur. Ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih Engkau selalu mendengar. Biarlah aku ditolak dunia, asal Engkau tidak pernah meninggalkanku." Dan benar adanya. Kisah Ardi menjadi saksi. Ketika dunia menolakmu, jangan lupa, ada langit yang selalu mendengarkan.